Selamat hari Selasa, teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, hari ini saya akan membahas firman Tuhan dari Matius pasal 24, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berbahagia kita sekarang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih kami boleh bersama-sama bertemu kembali di dalam PA online ini. Tuhan berkatilah supaya kami melalui PA ini mengenal akan tuntunan-Mu, mengenal akan hati-Mu, dan tuntunlah kami Tuhan bukan hanya mengetahui kebenaran-kebenaran itu, tapi kami hidup di dalamnya dan kami melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu, yang menuntun hidup kami juga untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan keselamatan bagi umat-Mu. Tuntunlah ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, hari ini mungkin saudara melihat latar belakang saya berbeda ya, karena saya ini sedang di luar kota. Tetapi saya bersyukur saya masih bisa merekam PA ini supaya kita boleh menyiapkan hati untuk bertemu sebentar sore ya. Kita boleh mendiskusikan bagian yang menarik ini tentang akhir zaman. Nah, saudara-saudara, bagian yang kedua dari pasal 24 ini cukup panjang, yaitu ada ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Di dalamnya kita menemukan bagaimana murid-murid itu pertama-tama dikatakan bertanya kepada Tuhan Yesus di Bukit Zaitun ketika mereka keluar dari Yerusalem. Nah, saudara, saya mau ingatkan peristiwa ini terjadi pada hari Rabu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ya. Dan dia keluar dari bait Allah setelah melihat bangunan yang besar itu dan berkata, "Kamu lihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di bait Allah itu yang akan diletakkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, dengan pertanyaan dari perkataan itulah sebetulnya mereka itu pergi ke Bukit Zaitun, ya. Bukit Zaitun adalah bukit yang terletak di sebelah timur Yerusalem, ya. Katanya tingginya itu 80 meter, lebih tinggi daripada Bukit Sion, tempat bait Allah itu ya. Sehingga dari Bukit Zaitun itu tampaklah pemandangan bait Allah yang indah itu. Nah, ketika mereka duduk di situ, murid-murid itu memandang bait Allah dan kemudian bertanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi?" Maksudnya bait Allah yang akan diruntuhkan itu, saudara-saudara. Kita sudah bahas pada minggu yang lalu ya. Dan bila manakah
kedatanganmu yang kedua, ya. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak saudara memperhatikan sebuah kata, yaitu parousia, ya. Kata yang dipakai tentang kedatanganmu, ya. Kedatanganmu itu adalah kata yang pakai kata parousia. Nah, kata parousia ini cukup umum ya di dalam Perjanjian Baru. Tetapi khususnya dalam bagian yang kita bahas ini, saudara-saudara, dalam pasal 24, menarik, kata itu muncul 4 kali dalam catatan saya ya, yaitu di ayat yang ketiga, ayat 27, ayat 37, dan ayat 39. Nah, saudara-saudara, kata ini berarti kedatangan seorang raja atau pembesar untuk mengunjungi rakyatnya, begitu ya. Jadi dari kata ini kita mendapat pengertian bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali, kedatangan yang kedua itu, parousia itu, maka dia akan datang sebagai raja ya, dalam kemuliaannya ya. Kata ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan akan datang kembali, dia akan datang dengan kemenangan ya. Dia akan datang sebagai raja atas dunia ini ya. Dan juga dikatakan itu adalah kesudahan dunia. Menarik ya. Murid-murid itu menyangkutkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu dengan kesudahan dunia. Nah, saudara-saudara, kata ini sekali lagi menunjukkan bahwa dunia itu di dalam khasanah pengertian orang Yahudi dan juga pengertian kita bukanlah dunia yang terus berputar ya, tetapi dunia itu adalah dunia yang berjalan menuju satu titik akhir. Nah, saudara-saudara, ini bertentangan sekali dengan pengajaran-pengajaran yang terjadi pada waktu itu ya. Pada waktu zaman itu ada pengajaran Stoa yang mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya muter-muter aja. Begitu ya. Ada seorang bernama Chrysippus, seorang penganut Stoa, berkata begini. Saya bacakan ya. Maka dunia kembali diperbarui dalam tatanan yang sama persis seperti sebelumnya. Bintang-bintang kembali bergerak dalam orbitnya, masing-masing menjalani peredarannya dalam periode yang sebelumnya, tanpa variasi apapun. Sokrates, Plato, dan setiap pribadi akan hidup kembali dengan kawan-kawan dan teman-teman senegerinya yang sama. Mereka akan mengalami pengalaman yang sama dan melakukan kegiatan yang sama. Setiap kota, desa, dan ladang akan dipulihkan sama seperti sebelumnya. Pemulihan alam semesta ini terjadi tidak hanya sekali, tetapi berulang-ulang, bahkan sampai kekal tanpa akhir. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi yang menarik itu bukan pikiran yang baik, bukan pikiran yang membahagiakan, tapi dicatat bahwa itu adalah pikiran yang suram tentang manusia yang akan terjebak di dalam putaran lingkaran kesukaran yang kekal itu. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca hari ini memberitahukan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang dalam kesudahan dunia. Dunia itu berjalan pada satu titik dan ada yang namanya akhir zaman. Yang kabar yang kita sudah baca yaitu adanya hari Tuhan ya. Masa perubahan dari masa yang sekarang ke masa yang akan datang, di mana masa yang penuh dosa dan kesakitan dan penderitaan akan berakhir, dan setelah hari Tuhan kita akan mengalami pemulihan dan zaman baru. Nah, saudara-saudara, konsep murid-murid tentang zaman akhir itu juga kira-kira seperti itu ya. Dan itulah yang membuat mereka bertanya, kapan Tuhan itu akan terjadi? Nah, saudara, lalu kita akan mendapatkan jawaban Tuhan Yesus ya. Dari jawabannya ini Tuhan Yesus akan menunjukkan beberapa hal yang mesti kita ketahui ya. Yang pertama, Tuhan mengatakan begini di ayat 4. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, engkau mesti hati-hati dengan penyesatan. Sebelum hari-hari terakhir itu datang, sebelum hari Tuhan itu datang,
akan muncul penyesatan, dan penyesatan itu memakai namaku, kata Tuhan Yesus. Memakai nama Mesias itu. Nanti kita akan lihat di ayat yang lain, Tuhan Yesus berkata, mereka akan bilang, Mesias datang di sini, Mesias datang di situ. Tuhan berkata, jangan pergi. Sebab Mesias itu akan datang pada saat yang tidak kamu tahu, ya. Penyesatan itu timbul dan memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, karena itu kita mesti waspada, ya. Akan ada banyak nama Tuhan Yesus disebut di akhir zaman. Akan ada banyak orang yang mengaku mengikut Kristus, tetapi sungguhnya bukan Kristus yang diberitakan oleh firman Tuhan, ya. Patokan kita adalah firman Tuhan ini, ya. Karena itu kita mesti waspada. Yang kedua, saudara-saudara, kita menemukan di ayat berikutnya, kamu akan mendengar bunyi perang, deru perang. Saudara-saudara, yang kedua itu akan muncul peperangan. Itu akan menjadi tanda. Dan Tuhan mengatakan jangan kaget, itu pasti akan terjadi. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat deru perang, ada masalah-masalah yang timbul di antara bangsa-bangsa, sesungguhnya itu sudah Tuhan katakan, ya. Tidak usah terkejut, tetapi kalau kita melihat semuanya itu, kita mesti waspada, ya. Dan berikutnya, akan ada bencana alam dan kelaparan, saudara-saudara. Itu akan terjadi, ya. Dunia akan semakin rapuh, akan ada banyak bencana alam dan timbul kelaparan. Saudara-saudara, barangkali juga dalam konteks tertentu penyakit-penyakit. Saudara-saudara, itu akan terjadi. Jadi kita tidak usah kaget, ya. Tetapi kalau itu muncul, mari kita waspada. Tetapi itu belum kesudahannya, kata Tuhan Yesus, ya. Setelah itu semua, maka murid-murid kamu sekalian, orang percaya itu akan mengalami aniaya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita merasa orang Kristen kok teraniaya, sebetulnya sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Jangan heran. Ya, kamu akan dianiaya. Oleh karena namaku kamu akan dibenci orang-orang, ya. Akan dibenci orang-orang. Dan karena kesukaran itu, bahkan katanya di antara orang percaya akan ada yang murtad. Bukan cuma murtad, mereka menyerahkan saudara yang lain, yang dalam arti ada pengkhianatan, ya. Bahkan kemudian kasih akan menjadi dingin. Saudara-saudara, kita akan mengalami, katanya, kalau kita tidak waspada itu, kita akan oleh karena keadaan-keadaan itu, kita tidak lagi saling mengasihi sebagai saudara-saudara. Kita akan semakin mementingkan diri sendiri. Kasih untuk menolong orang lain, menolong sesama itu menjadi dingin. Kita menjadi semakin mementingkan diri sendiri. Nah, saudara-saudara, dan kemudian itu semua akan muncul di dalam gereja Tuhan. Nah, tetapi saudara-saudara, ini yang indah. Di dalam segala kesukaran dan kemerosotan yang mungkin terjadi secara rohani dalam gereja Tuhan, dalam gambaran Tuhan Yesus, ada yang murtad, ada yang kasihnya menjadi dingin. Ada pemberitaan Injil di ayat yang ke-14 itu, ya. Dan Injil kerajaan surga ini akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, menarik, ya. Sekali lagi ini menunjukkan kuasa Allah yang bekerja melampaui kekuatan kita. Kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah umatnya. Umat Tuhan akan terus memberitakan Injil, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, setelah Injil diberitakan sampai ke ujung bumi itulah, barulah tiba kesudahannya. Tuhan akan datang kembali. Jadi saudara-saudara, dari sini kita mengerti apa? Tanda terakhir itu bukan penganiayaan, bukan penderitaan, bukan penyesatan, bukan peperangan, tetapi pemberitaan Injil. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan perhatikan apa nasihat Tuhan Yesus sekarang bagi kita. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-4 itu, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara-saudara sekalian, yang nomor satu, Tuhan Yesus mengatakan untuk kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga. Kita tidak boleh lalai. Akan ada banyak yang menyesatkan kita. Mungkin bukan cuma ajaran yang menyesatkan, tetapi juga pernyataan-pernyataan yang mengatakan Tuhan tidak akan datang kembali.
Misalnya begitu ya. Atau tidak perlu mikirin itulah, kita cari kesenangan sendiri dan sebagainya, saudara-saudara. Kita akan ditarik untuk bukan memikirkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, tapi ditarik untuk menikmati dunia ini, mengikuti filsafat dunia ini. Bahkan kita kemudian ditarik untuk membuat ajaran-ajaran tentang Yesus Kristus, sepertinya kita pakai nama itu, tapi sesungguhnya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengatakan waspadalah, berjaga-jagalah. Bagaimana kita berjaga-jaga, saudara-saudara? Dengan terus bertekun di dalam firman Tuhan, dengan terus-menerus berdoa dan bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan. Saudara-saudara, kita harus waspada. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang bertahan sampai akhir, maka dia akan diselamatkan. Berarti, saudara-saudara, Tuhan mengatakan, kita harus setia, bertahan sampai akhir. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan, akan ada kebingungan, akan ada pendurhakaan. Tetapi saudara-saudara, kita harus tetap bertahan sampai akhir. Kita harus tetap setia. Saudara-saudara, kita tidak dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang besar. Tuhan menghendaki kita setia. Setia kepada firman Tuhan. Setia kepada perintahnya. Setia di dalam kasihnya. Setia untuk yang terakhir ini, saudara, memberitakan Injil. Kenapa? Sebab sesungguhnya itulah yang menjadi tanda terakhir bahwa Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Siapa yang memberitakannya? Siapa lagi, saudara-saudara? Umat Tuhan. Itu bukan malaikat-malaikat, tetapi itulah orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebab itu mari kita merenungkan, apakah saya sudah berlaku setia? Bukan cuma setia ke gereja, setia memberikan persembahan, setia ikut persekutuan atau aktivitas-aktivitas, tidak, saudara-saudara. Tetapi juga setia untuk mendengarkan perintah Tuhan, untuk memberitakan Injil itu, amanat agung itu. Kita setia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, kalau kita melihat tanda-tanda itu, saudara, di sekitar kita, ya, penyakit-penyakit pandemi ini, saudara-saudara, ya, peperangan yang sedang timbul di mana-mana, bencana alam yang timbul. Saudara-saudara, apa yang mesti kita lakukan? Mari kita waspada, semakin rajin berdoa, semakin baca firman Tuhan. Yang kedua, mari kita setia mengikut Tuhan, ya, bersungguh-sungguh menaruh hati kita kepadanya, tidak mau disesatkan. Dan mari kita berdoa, Tuhan, jadikan aku saluran berkat, pemberita kebaikan-Mu dan Injil-Mu, ya. Kita berdoa, saudara-saudara, supaya dengan begitulah kita menantikan Tuhan. Sewaktu-waktu Dia akan datang, kiranya kita sedang didapati setia melaksanakan amanat agungnya. Tuhan kiranya memberkati kita, saudara-saudara, ya. Nanti sore kita bertemu, kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Jam 6 sore di dalam Zoom GKI Immanuel Malang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar secara singkat akan firman-Mu. Lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia, Tuhan. Engkaulah kiranya akan berkata-kata dalam setiap hati saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini dan membaca firman Tuhan ini. Dan tuntunlah kami semua, bukan hanya menjadi orang yang tahu, yang mendengar, tapi kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kami waspada, supaya kami setia, supaya kami terus berjalan memberitakan Injil-Mu. Tuhan, tuntunlah kami. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.